Bagaimana cara mengukur sesuatu yang tak bisa dilihat, tak bisa digenggam, dan selalu bergerak? Bagi Raja Bagbat, itu mustahil. Bagi Abu Nawas, itu adalah tantangan yang justru membuatnya tersenyum lebar. Suatu sore di Baghdad, Raja Harun al-Rasyid duduk di taman istana. Angin sepoi-sepoi bertiup, dedaunan bergoyang, dan bendera kerajaan berkibar indah. Raja menatap langit, lalu berkata pelan, "Alangkah indahnya angin ini." Tiba-tiba, ia memandang para menterinya dan bertanya, "Aku penasaran, berapa ukurannya?" Para menteri terdiam, tidak mengerti maksudnya. "Ukuran angin," Raja menegaskan, "lebarnya, panjangnya, tingginya. Bawa padaku ukurannya besok pagi." Para menteri berkumpul di ruang rapat istana. Wajah mereka pucat. "Bagaimana mungkin kita mengukur angin? Angin tidak punya bentuk," keluh seorang menteri. "Kalau kita gagal, raja bisa murka," sahut yang lain. Mereka mencoba mencari cara, tapi setiap usul terdengar konyol. Akhirnya, seseorang berbisik, "Hanya ada satu orang yang cukup gila untuk mencoba ini, Abu Nawas." Abu Nawas sedang duduk santai di warung teh, menikmati sore. Tiba-tiba, prajurit istana datang. "Abu Nawas, raja memanggilmu segera." Di istana, raja menyampaikan titahnya langsung. "Besok pagi, kau harus membawa ukuran angin yang bertiup di taman ini hari ini." Abu Nawas mengangguk, seolah itu perintah biasa. "Baik, tuanku, besok pagi ukuran angin akan saya bawa." Saat Abu Nawas pergi, para menteri saling berbisik. Kali ini pasti dia gagal, mana mungkin mengukur angin. Tapi ada yang berkata lirih, "Jangan meremehkan Abu Nawas, dia punya cara aneh yang sering berhasil." Malam itu, di rumahnya, Abu Nawas menyiapkan benda-benda aneh. Sebuah kantong kain besar, tali panjang, beberapa tongkat bambu, sebuah goni kosong. Istrinya yang melihat heran. "Abu, apa kau mau menangkap angin?" Abu Nawas mensemala, "Benar sekali, besok aku akan mengukur angin, lalu membawanya ke istana." Pagi hari, Abu Nawas datang ke taman istana sebelum raja bangun. Ia menancapkan tongkat bambu membentuk persegi, mengikat tali di sekelilingnya, lalu mengibarkan kantong kain besar seperti layar kapal. Angin bertiup, mengembungkan kantong itu. Pelayan istana berbisik sambil tertawa. "Dia benar-benar mencoba menangkap angin." Abu Nawas tersenyum dan memindahkan angin dari kantong ke goni, mengikatnya rapat-rapat. Setelah puas menangkap angin, Abu Nawas mengambil perkamen. Ia menggambar kotak sesuai tiang bambu yang ia pasang. "Lebarnya segini, panjangnya segini, tingginya segini," gumamnya. Seorang prajurit bertanya, "Apakah itu ukuran angin?" "Tentu," jawab Abu Nawas. "Aku mengukur ruang yang dilalui angin tadi pagi, tuanku." Siang harinya Abu Nawas dihadapkan pada raja. Ia membawa gulungan perkamen dan goni yang diikat rapat-rapat. "Baiklah, Abu Nawas, tunjukkan ukuran angin itu." Abu Nawas membuka kertas, panjang 5 langkah, lebar 5 langkah, tinggi 3 langkah. Raja mengernyit. "Bagaimana kau mengukurnya?" "Dengan mengukur ruang yang dilalui angin di taman ini tadi pagi, tuanku." Abu Nawas menunjuk goni. "Dan ini adalah angin yang tadi saya tangkap." Raja penasaran, lalu membuka goni. "Itu kosong." Abu Nawas tersenyum. "Ampun, tuanku, angin makhluk bebas, hanya bisa dikurung sebentar. Jika ditahan terlalu lama, ia pergi seperti kebebasan rakyat." Raja terdiam sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak. "Kau memang gila, Abu Nawas, tapi ada benarnya. Angin seperti kebebasan,
tak bisa dimiliki sepenuhnya. Para menteri hanya bisa menggeleng-gelengkan kepala, kagum sekaligus heran. Raja lalu memerintahkan, mulai hari ini, jangan beri rakyat tugas yang mustahil. Kadang, yang kita minta memang bisa dilakukan, tapi caranya berbeda dari yang kita bayangkan. Sebagai penghargaan, Abu Nawas diberi 50 dinar emas dan goni kosong itu disimpan di istana sebagai wadah angin pengingat hari itu. Abu Nawas pulang ke rumah sambil terkekehek. Ah, angin, kau bebas. Tapi hari ini, aku yang mendapatkan emasnya. Dan sejak hari itu, kisah Abu Nawas mengukur angin menjadi legenda yang selalu membuat orang Baghdad tersenyum, sambil mengingat, kreativitas seringkali lebih berharga daripada kekuatan.